cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya, cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Sebenarnya waktu itu saya yang nemuin gelang di kolong tempat tidurnya Nur Syarifah. Tapi saya tahu kalau itu Nyonya yang naruh. Kak Syarifah itu nggak bisa disamain sama Kayla. Berada dekat sama dia, benar-benar membuat hati kakak itu tenang. Nah itu Kak, tandanya orang jatuh cinta. Bukan murid. Kamu sadar kan? Kamu tuh nggak akan punya kesempatan untuk dapetin Ali. Ngerti? Kayla, saya nggak pernah mencoba untuk deketin Ali. Dan asal kamu tahu, manusia boleh berencana, tapi Allah yang akan menentukannya. Kamu harus ingat itu. Assalamualaikum. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu celamain saya. Awas kamu, Rifa. Ya Allah, lindungilah hamba dari niat buruk orang-orang yang mau berbuat jahat kepada hamba. Syarifah mana ya? Kok nggak kelihatan? Cari siapa, Om? Dona, cari Syarifah. Kamu lihat dia? Kak Syarifah ada, Om, di pavilion sama anak-anak. Mereka kan nggak boleh ikut ke pesta. Jadi Kak Syarifah juga nggak boleh ikut. Kamu ke pavilion dulu ya. Siapa nama nabi yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya? Nabi Muhammad. Salah. Yang bener nih, pasti nggak bisa. Salah. Nabi Yusuf. Salah sebaya. Yang betul Nabi Adam. Salah juga. Pasti Nabi Musa, Kak. Nah, 100 buat Ririn. Ririn yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak ikut ke pesta, Rifah? Nggak kenapa-napa, Om. Saya cuma takut aja Tante Lina ngerasa terganggu dengan kehadiran saya. Jadi lebih baik saya nemenin anak-anak di sini. Pesta? Wah, Cil. Ini nggak adil nih. Ada pesta kita nggak diundang. Kalian semua ikut Om ya? Saya sama anak-anak baik-baik aja kok, Om. Tadi mungkin mereka agak sedikit kecewa. Tapi sekarang mereka udah terhibur. Karena tadi kita udah main sama-sama. Iya, Om. Ya udah. Kalau kalian maunya di sini, Om juga nggak bisa maksa. Tapi Om janji, nanti Om akan suruh Bimuna datang ke sini buat bawain makanan-makanan pesta. Semoga kalian senang. Oke? Terima kasih banyak ya, Om. Ya, sama-sama Rifah. Anak-anak, sekarang Om sana dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Orang kaya datang. Orang kaya duluan. Apa-apaan sih, Mas? Duluan orang kaya. Ini orang kaya. Mi, lu mau pakai apa? Puding. Puding so Inggris lo. Pudong. Oh iya. Cinta Indonesia. Oh iya. Apalagi Mi? Chicken. Chicken so Inggris lagi. Gemblong bule. Kalau udah minggir dong. Nenek lu metal. Wah, Mi. Madangnya di sana Mi, mojok enak no. Iya. Nyok. Bentar. Oh iya tambah biar gemuk kita. Madang enak. Madang enak. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget kalian. Ngapain kalian di sini? Hah? Dikirain saya masak buat kalian? Emang kalian diundang? Enggak toh? Pak, kita kan belum makan, Pak. Udah diambil aja. Bodoh amat. Emang kalian nggak pernah makan di rumah? Hah? Sekarang saya kasih pilihan ya. Mau makan nih makanan atau mau dimakan sama Bu Lina? Pilih yang mana? Pak, gini aja. Biarin kita makan dulu, terus kita pergi. Ya. Tuh, ya. Raiso, jangan kebanyakan alasan ya. Saya panggilin Bu Lina nih ya. Bu Lina! Lumayan, mikir gue. Syukurin, mendingan saya yang makan daripada kalian. Kalau semua masakan kayak munya. Bu Lina, Bu. Aduh, itu anak pakai datang lagi. Gua nggak mau dia nyelinap kamar Syarifah dan nyoba nyakitin Syarifah lagi. Gua harus bertindak. Ali. Lo ikut gue sekarang. Mau ngapain? Udah lo ikut aja. Kela sayang, kamu jangan sedih begitu dong. Tante punya kejutan buat kamu. Ikut Tante yuk ke ruang kerjanya Om Yusuf. Iya, Tante. Lu mau ngapain sih bawa gua ke sini? John, gue lagi terus ngawasin lo. Gue nggak mau lo macem-macem di rumah ini, John. Dan gue ingetin lagi sama lo. Lo jangan pernah nyoba lagi deketin Syarifah. Kenapa? Lu cemburu kalau gua deket sama Syarifah? Hah? Ingat, men, lu udah punya Kela sekarang. Gue sama sekali nggak cemburu kok. Gue cuma pengen lo nggak macem-macem di sini. Apalagi di sini sekarang ada pesta. Gue nggak mau Om Yusuf bisa marah sama lo sekarang. Oke, tenang, men, tenang. Oke, gua nggak bakal ngapa-ngapain cewek itu. Sama sekali nggak. Oke. Gue pegang omongan lo sekarang. Gua harap Kela akan berbuat sesuatu secepatnya. Karena kelihatannya si bodoh ini udah mulai jatuh cinta sama Syarifah. Dan sebentar lagi, gue bakal usir semua orang yang ada di rumah ini. Supaya kita bisa membesarkan anak kita berdua, sayang. Cinta kepadamu. Kalau ketahuan sama si nenek sihir, ya kita bisa jadi lemper. Kalau lu jadi lemper, gua makan lempernya. Kan gua doyan. Hah? Kan ceritanya lu juga jadi lemper. Lupa. Tapi kan lemper makan lemper. Ada jeruk makan jeruk. Pas dong. Pokoknya semuanya cewek gua ya. Ya. Kemana aja berdua pada? Udah lama nggak kelihatan. Iya, teman kita nih artis. Lihat deh, mukanya kayak Armand. Iya. Udah yang balik ah. Assalamualaikum. Lu mau kemana? Jil, mereka belum tahu. Apa? Gua sama Moci sekarang udah pindah. Pindah apaan? Pindah rumah. Dan sekarang kita udah mau berubah. Meninggalkan kebiasaan buruk. Yang dulu-dulu. Benar. Bye-bye. Bye, goodbye. Kita udah tobat nasuha.
Bagus, bagus. Sekarang lo berdua pada mau berubah jadi baik ya? Iya. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Untuk ngerayain pertobatan lo berdua, kita pesta dulu. Nih, jamu. Nggak bikin mabok, bikin seger. Coba lihat. Cuma aja baunya. Minum juga, Jim, biar badan lo kayak dia. Gendut, gemuk, Jamu diplastikin kayak mau minum bajigur. Sedotannya ada kagak ini? Model baru. Minum aja langsung. Iya, jamu. Coba. Gua mau. Ya kan? Udah diminum belum? Udah. Lo nempel doang. Seger kan? Gimana? Duduk dong, berdiri kayak foto-foto. Apalagi tadi tebakannya? Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Makanan udah datang. Makanan sama Pak Yusuf buat Nanifa sama anak-anak. Terima kasih banyak ya Bimuna. Bibi kesana dulu ya. Dah. Bi, bawa makanan lagi, Bi. Iya. Kalian ada yang lihat Kak Jimmy sama Kak Mocil nggak? Enggak. Udah malam-malam begini, masa mereka belum pulang sih? Mudah-mudahan mereka nggak macem-macem lagi. Ayo, nggak boleh makan di tempat tidur. Sekarang bawa makanannya ke sana. Yuk. Ayo. Sekarang. Bawa yang bener, jangan sampai tumpah. Adek, mau benang. Aduh, Cil, mau bajir nggak dimakan. Aduh, ini orang pada ngumpul di sini ngapain sih? Ngeliatin kita. Kita kan mau dikawin nih. Oh iya benar. Maaf, nggak usah khawatir ya. Mohon semua tenang aja. Nanti saya akan suruh pembantu saya untuk membereskan mereka. Makannya pelan-pelan. Kakak mau cari Kak Jimmy sama Kak Mocil dulu ya. Ya, Kak. Bener-bener kelewatan ya. Kamu tahu apa yang teman-teman kamu lakukan di pesta saya? Mereka buat kacau. Dengar ya Rifa, ini udah cukup buat saya. Sekarang juga kamu suruh teman-teman kamu ke sini. Saya nggak mau mereka tambah buat kacau di pesta saya. Astagfirullahaladzim. Apalagi sih yang diperbuat sama Jimmy dan Mocil? Anak-anak, kalian di sini aja ya, biar kakak yang masuk ke sana. Ya, Kak. Udah lihat kan apa yang teman kamu perbuat? Ternyata kamu memang nggak becus ngajarin mereka. Kamu itu sama kotornya sama mereka. Kasihan Kak Syarifah. Tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Takutnya Mama makin marah. Sebentar lagi pavilion itu harus dibersihkan dari kotoran. Setelah pavilion itu bersih, Tante akan jadikan pavilion itu tempat nge-gym sayang. Dan kamu bisa pakai untuk olahraga. Supaya badan kamu balik normal lagi setelah habis melahirkan. Mungkin pavilion itu lebih baik dijadikan tempat gym daripada tempat menyimpan kotoran. Ya ampun, Kay. Kamu nggak apa-apa, sayang? Ali, tolong anterin Kayla ke kamarnya ya. Ali, Syarifah hampir saja membunuh bayi kita. Waktu dia bersihin meja, masih banyak kotoran yang berserakan di lantai. Aku jadi terpleset. Cukup, Kayla. Daripada kamu terus nyalain Syarifah, mendingan kamu istirahat. Saya udah gagal mendidik kalian. Kalian bukannya malah ke jalan yang benar, tapi kalian malah mabuk-mabukan. Kalian udah bikin saya malu. Karena kalian udah merusak pesta itu. Kalian benar-benar keterlaluan. Saya kecewa. Mocil sih. Kak Syarifah sedih. Aku udah gagal mendidik Jimmy sama Mocil.
Kak Syarifah kenapa, Kak? Kak Syarifah sedih pasti gara-gara dimarahin Mama tadi ya? Udahlah, Kak. Masalah tadi itu nggak usah dipikirin lagi. Masalah itu kan cuma masalah kecil, Kak. Lagian orang-orang juga pasti bakalan lupa kok. Buktinya aja sekarang Aldo udah lupa, Kak. Kamu nggak perlu ikut-ikutan peduli sama saya. Kok Kak Syarifah ngomongnya gitu, Kak? Aldo juga kan teman Kak Syarifah. Ya sebenarnya juga Aldo nggak suka, Kak, kalau lihat Kak Syarifah dimarahin sama Mama. Sekarang Kak Syarifah nggak usah sedih lagi ya. Dona, tolong anterin makanan ini buat kakak kamu Kela ya. Di kamar Mama. Kakak Kela itu kan calon kakak ipar kamu. Jadi kamu harus bersikap baik sama dia. Shh. Mukanya jangan cemberut gitu. Coba senyum yang manis ya. Itu semua pasti karena didikan perempuan gembel itu. Ali, please jangan tinggalin aku. Udah lah, Kay. Mendingan kamu istirahat aja. Ngapain sih lo di sini? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Di sini nggak ada siapa-siapa, Kay, selain kita berdua. Pokoknya aman. Gua udah cek dan juga gua udah pastiin kok. Gua cuma pengen tahu aja gimana perkembangan rencana kita, Kay. Gimana? Gue udah gak sabar mau kasih tahu lo. Yuk. Ngapain mereka masuk ke kamar Mama? Berduaan lagi sama Kak Kayla. Aneh. Gimana, Kay? Semua berjalan dengan baik. Wanita bodoh itu percaya kalau sekarang gue lagi mengandung bayi dari anaknya. Dan sebentar lagi, gue bakal usir semua orang yang ada di rumah ini. Supaya kita bisa membesarkan anak kita berdua, sayang. Gua percaya sama lu, Kay. Ternyata yang di perutnya Kak Kayla bukan anaknya Kak Ali. Cepat sekarang juga kamu beresin barang-barang kamu dan keluar dari kamar ini. Kamu itu bukan siapa-siapa, jadi kamu nggak pantas tidur di kamar tamu. Cinta kepadamu. Mendingan lo sekarang pergi deh, John. Sebelum ada yang lihat kita. Bi, lihat Om Yusuf nggak? Bapak lagi istirahat di kamarnya, Non. Katanya Bapak pusing. Soalnya suaranya berisik banget di pesta. Makasih ya, Bi. Iya. Aku harus nemuin Aldo, Kak Ali atau Mama. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua cobaan di rumah ini. Dan anugerahkanlah aku kesabaran dan keikhlasan untuk menerima kalau semua ini datang karena Engkau menyayangi aku. Amin. Ya Allah, apa yang aku harus lakukan sekarang ya? Apa aku bilang sama semua orang kalau Kayla sama Mas Joni? Aduh, tapi gimana caranya? Siapa? Ini aku, Don. Aldo. Kamu kenapa, Don? Ayo masuk. Kamu kenapa, Don? Aku lagi bingung banget nih.
Iya, bingung kenapa, Don? Aku juga bingung, aku harus kasih tau kamu apa enggak. Soalnya ini rahasianya berat banget. Ya ampun, Don. Seberat apa sih? Seberat mobil? Enggak kan? Ceritain aja kali. Apa susahnya sih? Soal Kayla. Kayla kenapa? Ali! Sini kamu! Ma, apa-apaan sih? Ali kan lagi mau nganterin teman Ali sebentar, Ma. Ngapain kamu pakai nganterin mereka? Emangnya mereka nggak bisa pulang sendiri tanpa kamu antar? Seharusnya kamu itu di kamar Kayla, nemenin Kayla, bukan di sini. Ali mau ketemu Sarifah sebentar. Ali kasihan sama Sarifah, Ma. Setelah Mama menghina dia di depan umum tadi, pasti Sarifah lebih sakit daripada Kayla sekarang. Oh, jadi sekarang kamu udah berani ngebantah Mama gara-gara perempuan kampung itu? Ma, pokoknya Mama nggak mau tahu. Sekarang juga kamu ke kamar temenin Kayla. Kalau enggak, Mama akan cari Sarifah, Mama akan omelin dia. Karena dia itu penyebab kamu udah berani ngebantah Mama. Oke. Ali akan temenin Kayla sekarang. Tapi Mama nggak boleh sakitin Sarifah lagi. Gitu ceritanya, Do. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Yang tahu cuma kamu doang loh. Dasar cewek munafik. Kurang ajar banget dia bohongin kita semua. Si Joni lagi. Bisa-bisanya dia nipu ke Ali. Apa kita harus aduin sama Mama ya? Jangan, Don. Mama nggak bakalan percaya sama cerita kita. Yang ada malah kita dikira ngebohong. Mama kan taunya kita itu benci banget sama Kayla. Terus harus gimana dong? Kayaknya kita langsung lapor aja ke Om Yusuf, Don. Aku juga tadi niatnya kayak gitu, Do. Cuma kan Om Yusuf lagi nggak enak badan. Ya udah, kita tunggu aja sampai besok pagi. Ya udah deh, aku setuju. Rifa bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Apa aku harus ngebawa semua anak-anak pergi dari sini? Apa itu adalah jalan yang terbaik, Bu? Aku akan tanya sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan dia bisa membantu aku dan anak-anak pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, ini Syarifah. Lo Rifah, ada apaan nih? Tumben lo, malam-malam nelfon. Lo di sono baik-baik aja kan, sama anak-anak? Alhamdulillah saya sama anak-anak dalam keadaan baik-baik aja, Pak Ustadz. Tapi sepertinya saya mau membawa anak-anak pergi dari sini, Pak Ustadz. Loh, emang kenapa? Saya takut kalau anak-anak terbebani pikirannya. Karena mereka selalu dihina dan dimarahin Tante Lina. Seperti yang kemarin saya ceritakan. Oh, iya. Sebenarnya sih saya mau cerita semua ini ke Om Yusuf. Tapi saya bingung, Pak Ustadz. Saya tahu kalau Om Yusuf pasti nggak akan setuju kalau kita semua pergi dari sini. Kalau bisa, saya mau minta tolong sama Pak Ustadz. Apa yang bisa gue bantu? Omongin aja. Insya Allah, gue bakal bantu lo dan sama anak-anak. Apa Pak Ustadz tahu di mana tempat lain yang bisa menampung saya dan anak-anak? Sekarang gue kagak tahu. Tapi lu jangan khawatir. Gue bakal bantuin lu cari tempat untuk lu pade. Selain itu apa lagi nih yang bisa gue bantu? Mengingat jumlah anak-anak yang nggak sedikit, saya perlu satu mobil yang bisa membawa kami pergi dari sini, Pak Ustadz. Insya Allah, besok pagi mobil udah ada. Kapan gue mau jemput? Iya.
Sarifah! Sarifah bangun! Sarifah cepat buka pintunya! Lama banget sih. Buka! Ada apa, Tante? Cepat sekarang juga kamu beresin barang-barang kamu dan keluar dari kamar ini. Kamu itu bukan siapa-siapa, jadi kamu nggak pantas tidur di kamar tamu. Mulai malam ini juga kamu tidur di pavilion sama anak-anak kampung itu. Karena ini kamar mau dipakai sama Kayla selama Kayla tinggal di sini, ngerti? Iya, Tante. Cepat sekarang juga beresin barang-barang kamu. Sarifah, kamu jangan coba-coba ya bawa barang-barang yang ada di kamar itu. Karena kamu itu nggak ada bedanya sama teman-teman kamu yang mukanya mirip kriminal itu. Tante bisa periksa. Saya nggak ngambil apa-apa dari kamar ini. Permisi. Assalamualaikum. Telah ku cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya. Cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat. Kak, ini kan baru jam 3. Gila kak, aku masih ngantuk. Kakak bangunin kalian bukan untuk sahur, tapi kita semua akan pergi dari sini sekarang juga. Pergi? Pergi kak. Kakak nggak tega ngeliat kalian terus-terusan dimarahin sama Tante Lina. Lebih baik kita pergi dari sini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan tempat yang jauh lebih baik daripada di sini ya. Amin. Ini semua masalah Mbak. Mbak udah ngusir dia. Mbak udah mempermalukan dia di depan banyak orang tadi malam. Dan Mbak juga udah ngusir dia dari kamarnya. Cinta kepadamu. Sarifah mana, Muna? Kayaknya masih tidur, Pak. Tumben. Biasanya kan Kak Syarifah paling getol kalau bangun sahur. Iya. Apa dia sakit ya? Aldo, coba kamu lihat kamarnya Rifa. Kak Syarifah. Bangun yuk, Kak. Udah jam 3:30 loh sekarang. Kak. Ih, berisik banget sih kamu. Jangan cari gembel itu di kamar ini lagi. Tadi malam udah mama suruh pindah ke pavilion sama anak-anak kampung itu. Kamar mama kan? Kamar mama kasih Kayla. Kayla sekarang tidur di kamar mama. Udah ya, kamu jangan gangguin mama pusing, mama mau istirahat. Ya, sana. Assalamualaikum. Sarifah? Assalamualaikum Om Yusuf. Saya minta maaf karena saya terpaksa melakukan ini untuk kedua kalinya. Semua saya lakukan demi anak-anak, Om. Kasihan mereka.
Mereka masih kecil, tapi mereka harus menerima kenyataan pahit terus setiap hari. Karena kehadiran mereka tidak diinginkan di rumah ini. Maafin saya, karena udah membuat Om gak menepati janji Om sama Ibu. Tapi saya yakin, Ibu pasti akan mengerti. Om jangan khawatir, kami semua akan baik-baik aja. Karena Allah bersama kami. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum. Syarifah. Terus terang, gue ikut prihatin ame apa yang semua lu alamin sekarang ini. Insya Allah, setiap kejadian itu ada hikmahnya. Gua doain lu semuanya bisa tabah ngadapinya dan sabar. Amin. Alhamdulillah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang Sabar. Ayo diminum. Ayo anak-anak, makan. Kalian semua tenang aja ya. Ibu tahu panti asuhan yang bisa kalian tempati buat sementara. Di mana, Bu? Ada di Jalan Ketapang. Nanti ya, kita tunggu sampai pagi, baru kita datangin tempat itu. Iya. Di Jalan Ketapang. Kalau itu sih gua tahu. Kebetulan Sarifah di sono membutuhkan guru ngaji katanya. Nah, pas banget deh buat lo. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kan udah bilang, Sarifah itu emang anak kurang ajar, nggak tahu terima kasih. Terus dia pergi nggak pamit lagi sama kamu, Suf. Padahal selama ini kan, Suf, kamu udah terlalu baik sama Sarifah dan anak-anak kampung itu. Ini semua masalah Mbak. Mbak udah ngusir dia. Mbak udah mempermalukan dia di depan banyak orang tadi malam. Dan Mbak juga udah ngusir dia dari kamarnya. Kamu nyalain saya. Saya nggak pernah mempermalukan dia. Dia yang mempermalukan saya karena teman-temannya pemabukan itu. Sarifah itu pergi, itu semua salah Mama. Ali, kenapa kamu jadi ikut-ikutan nyalain Mama? Mama sadar nggak sih? Dari awal, Mama selalu aja musuhin Sarifah. Mulai dari gelang Mama yang hilang, sampai kejadian tadi malam. Mama selalu aja nuduh Sarifah macam-macam. Padahal Sarifah nggak ngelakuin apa-apa sama Mama. Diam, cukup semua! Kalian tuh semua udah dipengaruhi sama anak sialan itu. Apa sih? Sarifah pergi. Dek Munah. Gue tuh kesian sama Nur Sarifah. Akhirnya dia jadi pergi kan sama anak-anak asuhnya. Ini semua gara-gara nenek sihir nih. Heran gue, ada manusia kayak begitu ya. Kayak setan. Padahal kan Nur Sarifah baik. Kenapa dia mesti begitu? Waduh, berarti Dek Munah mau ngikutin jejaknya Non Rifa keluar dari rumah ini juga? Ya elah lu. Gue kagak pergi juga, ntar gue pasti dipecat. Dia kan pasti khawatir tuh, gue tau rahasianya dia kan. Udah deh, gue udah tau banget deh. Gue dipilih. Udah pasti, abis gini gue yang dipecat. Waduh, kalau kamu dipecat, saya juga ikut keluar dari rumah ini loh, Dek Munah. Soalnya tuh saya udah benci banget sama Bu Lina. Tukang marah-marah, ngomel-ngomel. Apalagi sekarang ada Non Keila. Wah, lengkap udah penderitaan kita mah di sini. Gue mesti pergi aja kali dari sekarang ya. Lebih cepat, lebih baik. Udah, kita keluar sekarang aja. Saya juga udah ditawarin kerja sama Bule. Enak kerja sama Bule, udah gajinya $. Kita tinggal yes, no, maybe yes, maybe no. Udah enak. Kamu kalau udah saya kerja sama Bule, saya tarik aja. Kamu ikut saya, ya. Asik. Ide bagus tuh. Kalau gitu sekarang kita kemon. Ayo. Cabut sekarang, Dek Munah. Let's go. Dona. Apa sih, Dong? Ngagetin aja. Kamu udah tahu tentang kabar Kak Syarifah pergi sama anak-anak semalam? Apa? Makanya kamu tuh bangun sahur dong, Don. Jadi nggak tahu kan? Aku baru tahu waktu sahur. Waktu aku sama Om Yusuf ke kamarnya Kak Syarifah. Pas aku ketuk pintu kamarnya, ternyata Mama yang keluar. Katanya Mama, kamarnya Mama udah ditempatin sama Kak Keila. Kasihan Kak Syarifah. Dia pasti pergi gara-gara diusir Mama. Mama emang jahat. Gak punya perasaan banget sih. Cuma gara-gara Kak Kaila. Mama sampai ngusir Kak Rifa gitu.
Mereka mau tinggal di mana, Do? Ya udah, Don. Kamu nggak usah sedih ya. Tapi kan tempat tinggal mereka cuma di sini, Do. Madrasah mereka juga udah kebakar kan? Mungkin ini saat yang paling tepat, Don. Buat kita aduin Kayla ke Om Yusuf. Diva, kita mau minta maaf. Maaf kenapa? Diva pergi gara-gara kita bikin ulah ya? Bandel ya? Udahlah, yang udah terjadi biarin aja. Nggak usah diungkit-ungkit terus. Kalian tahu, orang pintar itu orang yang selalu belajar dari kesalahan yang ada di masa lalunya. Dan saya harap kalian juga orang yang seperti itu. Makanya lain kali hati-hati. Kalau disuruh minum minuman keras, lu jangan pada mau. Kalian semua udah pada dengar belum tentang orang alim yang disuruh memilih 3 jenis dosa? Minum minuman keras, memperkosa wanita, dan membunuh orang. Nah, yang dia pilih itu minum minuman keras. Pas habis dia minum, dia lihat cewek langsung nafsu. Dia perkosa tuh cewek. Malu, dia takut ketahuan orang, itu cewek dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, udah tahu kan apa yang berbahaya buat kita? Minuman keras. Iya, minuman keras, mabok-mabokan. Makanya kudu hati-hati. Pak Ustadz, kita berdua janji dah. Nggak bakalan begitu lagi. Bikin ulah, mabok-mabokan. Terus yang bader, yang lainnya dah ya. Sebaiknya Mama jangan terlalu baik Mas sama cewek penipu ini. Cinta kepadamu. Om kenapa? Om kenapa malah duduk di sini sih? Om gak ada niat buat nyari Sarifah? Om nggak tahu harus berbuat apa lagi sekarang, Ali. Om mau cari Sarifah. Cuma setelah kejadian ini, pasti dia nggak mau lagi balik ke sini. Padahal Om udah janji sama almarhumah ibunya buat ngejagain dia sampai dia menikah. Om gimana sih? Om itu kan selalu bilang sama keponakan Om kalau mereka itu harus tepatin janji mereka. Tapi sekarang Om sendiri nggak tepatin janji Om ke bundanya Sarifah. Kalaupun Sarifah itu nggak mau dijagain lagi sama Om, ya paling nggak Om harus ngelihat keinginan ibundanya Sarifah. Kalau Sarifah itu harus tinggal sama Om. Iya, ayo kita cari dia, Ali. Semoga Allah membantu niat baik kita. Amin. Ayo Om. Ayo, Li. Om Yusuf! Kali tunggu. Kalian kenapa? Kok panik gitu? Om jangan pergi dulu ya, Om. Ada sesuatu yang pengen kita omongin. Aldo, Dona, kalian mau ngomongin apaan sih? Kita berdua ini mau pergi. Sabar dulu dong, Kak. Hal ini penting banget buat Om sama Kali tahu. Tapi Om, sebaiknya kita ngomongin hal ini di depan Kayla juga. Biar dia sekalian tahu. Ayo Om, ayo dong. Iya Kak, ayo Kak. Sebentar lagi perut kamu pasti akan membesar. Jadi kamu perlu beli baju hamil, sayang. Iya Tante, nanti aku beli. Yuk kita siap-siap. Ya. Ada apa ini? Kok semua pada ngumpul? Sebaiknya Mama jangan terlalu baik Mas sama cewek penipu ini. Aldo, kamu jangan ngomong sembarangan. Dia tuh emang penipu, Mah. Mama nggak tahu kan, anak di kandungan dia tuh bukan anaknya Kali, tapi anaknya Joni. Doni dengar sendiri kok apa yang mereka omongin tadi malam.
tega ngebohongin kita semua. Ini bulan puasa. Kamu harus belajar berbesar hati. Paling nggak kamu harus bersyukur. Kamu nggak jadi menikah sama orang yang salah. Aku harus mendapatkan kamu. Ke ujung dunia pun akan aku kejar, Kayla. Kalian semua boleh tinggal di tempat sini. Karena tempat ini juga tempat kalian. Saya nggak keberatan kalau ibu menyuruh saya bekerja. Tapi tolong ibu pertimbangkan kalau ibu mau menyuruh anak-anak. Kenapa jadi kamu yang ngatur saya? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau kamu mau, kamu terima. Kalau enggak, ya udah. Kan hatiku hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala